Dalam keseharian kita banyak menemukan orang-orang yang tidak berpikir ilmiah. Kalau bagi saya pribadi, orang yang tidak berpikir ilmiah itu ya tidak berpikir. Bahasa keseharian kita bilang, kok lu nggak mikir sih? Ketika kita mengatakan seorang kok lu nggak mikir sih, artinya ada proses penting yang dia abaikan. Sesuatu yang harusnya logis, sesuatu yang harusnya berbasis fakta, dia abaikan. Sehingga ya kita bisa katakan dia tidak berpikir sebenarnya. Contoh sederhana, seseorang sakit, dia kemudian melakukan proses pengobatan yang tidak berbasis pada metode ilmiah. Misalnya apa yang mungkin disebut orang pengobatan alternatif. Dia yakin atau dia mau mencoba pengobatan itu tanpa memeriksa, tanpa melakukan proses berpikir apakah metode yang dia pilih ini akan mengantarkan dia pada kesembuhan. Apakah metode yang dia pikirkan ini memenuhi hukum sebab akibat untuk membawa dia pada kesembuhan? Nah, celakanya bahkan cukup banyak orang dari kalangan medis, dokter misalnya, yang terjebak untuk meyakini hal-hal yang tidak berbasis pada sains itu sebagai jalan pengobatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berpikir ilmiah? Apa itu metode ilmiah? Ya, saya waktu belajar SMP dulu ingat cerita tentang si Badu yang melihat ilustrasinya, melihat tanaman tomat ya, atau sayuran di dekat kandang kambing yang kemudian dia lihat itu subur. Kenapa? Dan dia kemudian mencoba mencari jawaban. Penjelasan tentang metode ilmiah itu sendiri bisa sangat panjang, tapi dalam waktu singkat ini saya hanya akan memberikan dua hal. Pertama, memakai logika dalam berpikir. Yang kedua, itu dia memakai pengetahuan tentang sains. Apa yang diketahui, informasi sains yang dia miliki, itu digunakan untuk berpikir. Ya, artinya kalau orang tidak memakai logika, serta-merta apapun yang dia pikirkan itu tidak akan ilmiah. Yang kedua, kalau input yang dipakai bukan informasi sains, informasi yang bersumber dari sains, maka yang dia pikirkan atau yang dia olah itu adalah sesuatu yang tidak akan menghasilkan kebenaran. Apa itu informasi sains? Seperti apa karakternya? Nah, informasi sains itu sederhananya itu adalah informasi yang sudah divalidasi, ya. Baik secara teori maupun eksperimen itu sudah divalidasi. Tapi pada level yang jauh lebih sederhana dari itu adalah kita memastikan dulu bahwa yang kita lihat ya, atau informasi itu adalah fakta. Jadi ketika kita punya satu informasi, ya kita cek dulu apakah ini fakta. Misalnya, ya contoh lagi balik lagi tadi, apakah ini menyembuhkan? Apakah ini betul-betul menghasilkan uang, menghasilkan profit misalnya. Nah itu kita periksa dulu, itu fakta atau bukan. Yang kedua, kalaupun kita menemukan fakta, melihat fakta, menyaksikan secara langsung atau mendengarkan dari orang yang kita percayai sebagai orang yang kredibel, berikutnya kita harus periksa lagi, apakah yang kita lihat itu adalah fakta yang sebenar-benarnya fakta, reality, atau sesuatu yang manipulated, sesuatu yang dibuat seolah-olah itu fakta. Ya, dalam buku The Magic of Reality, Dawkins itu menjelaskan ada fakta, ada yang disebut dengan magic. Ya seperti kita menonton sulap, itu kan kita melihat seolah-olah ada fakta orang bisa menghilang. Tapi fakta yang sebenarnya bukan itu. Kita hanya dimanipulasi untuk meyakini bahwa sesuatu yang bukan fakta itu adalah fakta karena kita melihatnya sendiri. Nah, karena itu kita perlu
ada lapisan kedua yang perlu kita lakukan. Pertama tadi mengecek ini apakah ini fakta atau bukan. Yang kedua, ketika kita melihat sesuatu itu, kita harus cek apakah itu merupakan fakta atau sesuatu yang dipalsukan. Secara praktis, berpikir ilmiah tadi setelah kita menguji fakta-fakta itu, mencari fakta, kemudian kita coba pikirkan dengan pengetahuan sains yang kita miliki dan pengetahuan sains dasar, apakah ini mungkin terjadi. Nah, seringkali kita rumit mungkin melihat, oh ini hukumnya bagaimana, teorinya bagaimana, dan seterusnya. Tapi ada banyak hal dalam fakta keseharian kita itu bisa dijelaskan dengan pengetahuan sains yang tidak terlalu rumit. Ya. Poinnya adalah ketika kita melihat satu rentetan peristiwa, kita harus coba lakukan analisis. Dengan memakai tadi pengetahuan dan metode berpikir tadi, informasi dan metode berpikir. Kemudian kalau kita tidak bisa temukan penjelasan, ya tentu saja kita bisa mencari penjelasan lebih lanjut melalui bacaan-bacaan ilmiah. Nah, kalaupun pada akhirnya kita tidak temukan atau kita belum bisa menemukan, satu hal yang perlu diyakini adalah bahwa hal-hal mistis itu tidak ada. Tidak terjadi. Apa yang kita dengar sejak kecil mungkin, apa yang banyak dibahas orang tentang hal-hal mistis, itu hal-hal yang tadi tidak pernah bisa dibuktikan sebagai fakta. Karena itu, buang jauh-jauh pikiran itu. Ketika kita tidak menemukan penjelasan saintifik, ya stop dulu. Tapi jangan itu menjadikan alasan buat kita untuk loncat ke cara berpikir mistis. Menurut saya ini hal-hal mendasar dalam kita menjaga diri kita untuk selalu berpikir ilmiah. Ya, ini adalah benteng dasar. Dan perlu dicatat bahwa berpikir logis, apalagi ditambah dengan harus mengumpulkan informasi ya, yang sahih, yang ilmiah tadi, itu memerlukan energi yang sangat besar, sehingga banyak orang cenderung tidak memilih jalan itu. Banyak orang cenderung memilih untuk meyakini saja segala sesuatu. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan bias atau bias. Ya, ketika orang mengabaikan metode berpikir, mengabarkan informasi, dia kemudian mencari sesuatu yang bisa dia yakini dengan cepat. Nah, perhatikan bahwa bias ini bahkan diderita tidak hanya oleh orang-orang awam, orang-orang yang merupakan pakar, ya, profesor, ya, orang yang sudah berkecimpung secara profesional di suatu bidang pun bisa terjebak pada masalah bias ini. Artinya, membangun kebiasaan untuk berpikir ilmiah itu adalah suatu tantangan yang sangat besar yang memerlukan latihan yang sangat panjang dan menguras energi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok kita perlu memilih jalan itu? Ya, kenapa harus memilih jalan itu? Pada faktanya, di bidang apapun kita bekerja, ya termasuk dalam kehidupan keseharian kita, hampir semua persoalan sebetulnya solusinya ada pada cara berpikir ilmiah itu. Bahkan secara sederhana dalam manajemen ada yang disebut dengan problem solving. Ya, mekanisme problem solving. Problem solving itu adalah satu mekanisme berpikir ilmiah. Ya, menyelesaikan masalah itu harus dengan metode berpikir ilmiah. Ya, ditambah lagi tentu saja, ya, manajemen itu basisnya adalah berpikir ilmiah. Investasi adalah teori-teorinya dibangun dengan metode ilmiah. Artinya apa? Kalau kita membiasakan diri berpikir ilmiah, kita akan sejalan, searah dengan berbagai metode atau mekanisme yang sudah terbukti memberikan banyak solusi. Nah, kalau kita mengabaikan itu, artinya kita memilih untuk tidak ikut pada arus kemajuan, arus kemodernan dan sebagainya.